Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nanti Malam. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Malam ini saya akan membawakan cerita pesugihan Nasi Gudeg Mak Ndut. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan cerita horor berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan nyali kalian karena kita akan langsung masuk ke ceritanya. Di ujung gang sempit di kawasan Bantul, Jogja, ada sebuah warung sederhana yang setiap pagi mengepul dengan aroma khas gudeg, manis, gurih, dan menggoda. Warung itu milik seorang wanita parubaya bernama Mak Ndut. Tubuhnya gempal, kulitnya tunsawo matang, dan suaranya lantang. Orang-orang memanggilnya Mak Ndut bukan hanya karena tubuhnya, tapi karena kepribadiannya yang selalu hangat dan terbuka. Ia dikenal sebagai penjual nasi gudeg yang gigih. Setiap hari, sejak subuh buta, dia sudah bangun untuk menanak nasi, memasak gudeg dari nangka muda, merebus telur hingga warnanya kecoklatan, dan tentu saja menyiapkan sambal krecek yang jadi andalan suaminya, Pak Kusno. Biasanya membantu di bagian dapur atau mengantar pesanan ke rumah-rumah. Dulu ia sopir truk, tapi setelah pensiun dini karena masalah kesehatan, ia lebih sering duduk-duduk sambil mengupas telur atau membereskan meja warung. Mereka tinggal di rumah semi permanen yang menyatu dengan warung. Hidup mereka sederhana, tapi cukup untuk makan sehari-hari. Namun, akhir-akhir ini, Mak Ndut mulai merasa sesak di dada. Warungnya sepi. Pelanggan setia satu persatu beralih ke warung sebelah, punya Bu Wati. Bu Wati bukan penjual baru, tapi entah kenapa sejak 2 bulan terakhir, warung gudeg Bu Wati selalu penuh. Anaknya yang masih muda rajin mengiklankan dagangan mereka lewat media sosial, lengkap dengan foto-foto menggoda dan testimoni pelanggan, bahkan pernah masuk ke akun kuliner terkenal. Sejak saat itu, pelanggan mulai berdatangan dari berbagai penjuru. Sementara warung Mak Ndut makin hari makin sunyi. Hanya beberapa tetangga yang datang karena sudah kenal lama. Sisanya lebih memilih gudeg Bu Wati yang katanya lebih kekinian. Di dapur suatu pagi, Mak Ndut duduk termenung sambil mengaduk krecek. "Mas, apa kita salah cara masak ya? Kok orang-orang lebih suka gudeg Bu Wati sekarang?" tanyanya pada Pak Kusno. Pak Kusno menghela napas. Bukan salah masaknya. Orang zaman sekarang lebih percaya tampilan dan iklan. Lidahnya juga udah berubah. Mereka maunya viral, bukan sekadar enak. Tapi kita nggak bisa terus-terusan kayak gini. Aku capek, Mas. Udah bangun subuh tiap hari, hasilnya tetap segini-gini. Riz, keluh Mak Ndut. Matanya tampak lelah, tidak hanya karena kurang tidur, tapi karena tekanan batin yang tak ia ucapkan. Pak Kusno diam. Dalam hatinya, ia pun merasa hal yang sama. Lelaki itu lalu berdiri, mengambil sebatang rokok, dan duduk di bangku kayu depan warung. Pandangannya tertuju pada warung Bu Wati, yang dari kejauhan tampak ramai seperti biasa. Hari itu, Mak Ndut duduk lama di dapur setelah selesai berjualan. Biasanya ia langsung tidur siang atau nonton sinetron di ruang tengah. Tapi siang itu lain. Pikirannya kalut, telinganya berdenging, dan entah kenapa ada suara aneh di kepalanya, seperti bisikan. Kalau kamu mau warungmu ramai lagi, kamu harus berani ambil jalan yang beda, yang cepat, yang pasti. Awalnya Mak Ndut pikir itu halusinasi, tapi semakin ia abaikan, suara itu makin jelas. Semakin hari, bisikan itu makin sering datang. Sampai akhirnya ia bertanya pada seorang pembeli yang dikenal sering ngerti ilmu gaib, seorang wanita tua bernama Mbok Sri. "Mbok, aku tanya sesuatu. Kalau orang pengen dagangannya laris terus, ada nggak cara cepat selain promosi?" tanya. Penindut setengah berbisik. Mbok Sri hanya menatapnya lama, lalu tersenyum samar. "Ada, Ndut, tapi bukan buat orang penakut. Ada jalannya, tapi jalannya gelap." Mak Ndut menelan ludah. Kata-kata itu melekat di kepalanya selama berhari-hari. Jalan gelap. Ia belum tahu pasti seperti apa, tapi pikirannya mulai condong ke arah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan dari balik bayangan dapur yang lembab,
Bisikan itu datang lagi malamnya. Kali ini lebih jelas, lebih dingin. Ada genderuwo yang bisa bantu asal kamu mau kasih apa yang dia mau. Mak Endut membuka mata lebar-lebar. Keringat dingin membasahi lehernya. Ia duduk tegak di atas dipan kayu. Di sudut dapur, ia melihat bayangan tinggi besar seperti manusia, tapi bukan manusia. Itulah awal dari semuanya. Awal dari nasi gudeg yang penuh darah dan dendam. Sejak malam itu, hidup Mak Endut tidak lagi sama. Setiap malam, setelah semua pelanggan pulang dan lampu warung dimatikan, suara-suara aneh mulai terdengar dari dapur. Bukan suara tikus atau angin malam, tapi seperti derap kaki besar berjalan pelan di atas genteng, diikuti suara napas berat yang bergema dari balik dinding. Pak Kusno pun ikut merasakannya. "Endut, kamu tadi dengar suara orang ketawa di dapur?" Bisik Pak Kusno suatu malam sambil melirik ke arah pintu belakang. Mak Endut hanya mengangguk, tapi bukannya takut. Wajahnya justru terlihat dingin. Sejak pertemuannya dengan Mbok Sri dan setelah bisikan-bisikan itu makin sering datang, hatinya mulai berubah. Bukan lagi hanya soal iri pada Bu Wati. Kini, ada hasrat lain yang membara. Hasrat untuk menang, dengan cara apapun. Suatu malam, tepat di malam Jumat Kliwon, Mak Endut diam-diam pergi ke rumah Mbok Sri. Ia mengenakan kerudung gelap dan membawa kembang 7 rupa dalam kantong plastik hitam. Pak Kusno menyusul beberapa menit kemudian. Mereka tak berkata-kata sepanjang jalan, hanya saling menatap dengan gelisah. Rumah Mbok Sri berada di pinggir sawah, jauh dari rumah penduduk. Pintu rumahnya terbuat dari kayu jati tua, dan di depan pintu tergantung keris kecil, berbalut kain mori. Begitu mereka mengetuk, pintu terbuka dengan sendirinya. "Sudah siap?" tanya Mbok Sri. Matanya redup tapi tajam. Ia mengenakan kain jarik dan kebaya kusam, rambutnya disanggul rapi namun terlihat seperti tak pernah dicuci berminggu-minggu. Mak Endut menelan ludah. "Saya sudah siap, Mbok. Saya pengen warung saya ramai. Saya capek miskin terus. Yang kamu minta itu bukan cuman rezeki, tapi kuasa. Dan kuasa itu harus dibayar. Jangan sampai kamu menyesal." "Saya siap," jawab Mak Endut pelan. Diikuti anggukan Pak Kusno, Mbok Sri mengajak mereka ke belakang rumah, ke sebuah sumur tua yang sudah ditutup dengan papan kayu. Di atas papan itu ditaburkan bunga dan dupa. Mbok Sri mulai membaca mantra. Udara terasa dingin meski malam itu tak berangin. Bulan separuh menggantung dan tiba-tiba angin berembus kuat membuat dedaunan kering berputar-putar di sekeliling mereka. Lalu terdengarlah suara tawa, berat, panjang dan seperti keluar dari dalam tanah. "Hahaha, akhirnya ada yang memanggilku lagi." Suara itu datang dari arah sumur. Papan kayu bergetar pelan. Mbok Sri langsung menyiram air kembang ke arah sumur sambil memanggil satu nama. "Kiai Jagat Merah, datangkan kuasamu." Dari dalam sumur, muncul bayangan besar, tingginya hampir 2 meter. Tubuhnya hitam berambut lebat, matanya merah menyala. Genderuwo itu menatap Mak Endut dengan senyum menyeringai, penuh gigi taring yang menguning. "Kamu ingin ramai daganganmu?" Suara genderuwo menggetarkan dada. Mak Endut mengangguk meski tubuhnya gemetar. "Aku bisa bantu, tapi kau harus berikan aku darah. Awalnya darah hewan. Nanti akan kutagih yang lebih dari itu." Mak Endut menunduk. Ia tahu apa maksudnya, tapi pikirannya hanya satu. Warungnya harus menang, Bu Wati harus kalah. Ia ingin semua orang kembali makan gudegnya, gudeg yang legendaris bukan cuma viral. Malam itu, perjanjian dimulai. Darah ayam disiram ke dalam sumur. Genderuwo menghilang dalam kabut tipis. Mak Endut dan Pak Kusno pulang dengan wajah gelap, tanpa senyum, tanpa obrolan, hanya diam dan getaran aneh dalam dada mereka. Keesokan harinya, keajaiban terjadi. Warung Mak Endut tiba-tiba diserbu pelanggan. Gudegnya terasa lebih nikmat dari biasanya. Sambal kreceknya menggigit, rasa manisnya pas dan telur bacemnya lumer di mulut. Beberapa orang bahkan bilang,
Kok kayak ada rasa rempah yang nggak pernah saya rasain sebelumnya? Sore itu ada yang mengantri hingga ke gang depan. Mak Endut dan Pak Kusno hanya tersenyum puas di balik dapur. Tak satu pun dari mereka cerita tentang malam kemarin. Tapi dari balik pintu belakang, sesekali terdengar suara berat terkekeh pelan. Dan di bawah tungku api, di antara tumpukan kayu bakar, ada sepasang mata merah yang mengintip, sabar menunggu tumbal berikutnya. Pagi itu, warung Mak Endut kembali dipenuhi pembeli. Deretan bangku kayu penuh sesak oleh pelanggan dari berbagai penjuru. Ada pegawai kantor, ibu-ibu komplek, bahkan mahasiswa yang biasa hanya lewat kini ikut duduk sambil memotret sepiring gudeg, lengkap dengan krecek dan telur bacem yang menggoda. Suara piring beradu, senda gurau pelanggan, dan aroma masakan membuat suasana tampak sempurna. Namun, di balik semua itu, suasana batin Mak Endut justru terasa hampa. Semuanya berjalan sesuai rencana, ya warungnya kembali ramai. Tapi entah kenapa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Setiap malam Jumat Kliwon, ia dan Pak Kusno masih rutin memberikan sesaji. Darah ayam segar, kembang, dan sesekali potongan daging mentah. Semua itu dilemparkan ke sumur tua di belakang rumah Mbok Sri, tempat bersemayamnya perewangan genruwo bernama Kiai Jagat Merah. Hari-hari berlalu dan pesanan semakin banyak, tapi keganjilan mulai muncul. Pelanggan mengeluh merasa tidak enak badan setelah makan. Bukan keracunan, tapi lebih seperti gangguan gaib. Aku makan di sini kemarin malam, pulang-pulang mimpi buruk. Mimpiku kayak dicekik sama bayangan hitam besar, kata seorang mahasiswa kepada temannya di meja pojok. Iya, aku juga. Rasanya enak banget. Tapi pas pulang kepala berat, terus dengar suara orang ketawa di kamar kosku. Sahut temannya dengan raut wajah takut. Keluhan demi keluhan itu menyebar pelan, seperti angin dingin yang berembus tanpa suara. Tapi tetap saja, orang terus datang. Justru makin ramai. Seakan gudeg Mak Endut memiliki daya tarik yang membuat orang tak bisa berhenti ingin mencicipinya, meski tubuh mereka menolak. Di sisi lain, warung Bu Wati mulai sepi. Kursi-kursi kosong menatap kosong ke arah jalan. Dan sesekali Bu Wati hanya duduk melamun sambil mengipas nasi yang tak kunjung habis. Ia bukan perempuan yang mudah menyerah, dan dia tahu ada sesuatu yang tak wajar di balik keberhasilan mendadak Mak Endut. Rasanya nggak masuk akal. Baru 2 bulan lalu warungnya sepi, sekarang bisa sampai viral lagi. Gumam Bu Wati sambil memandang ke arah warung Mak Endut yang hanya terpaut 5 rumah dari warungnya. Sore itu, Bu Wati memutuskan pergi ke rumah seseorang yang dulu pernah menolongnya saat anaknya sakit keras. Seorang pria tua yang dikenal sebagai dukun putih. Namanya Mbah Rono. Setelah mendengar cerita Bu Wati, Mbah Rono menutup mata, merapalkan doa dalam bahasa Jawa kuno, lalu membuka mata dengan napas berat. Warung, sebelahmu sudah tidak dijaga manusia biasa, Bu Wati. Ada makhluk lain yang ikut campur, makhluk yang haus darah. Kalau dia nggak dapat tumbal berikutnya, dia akan ambil nyawa siapapun yang ada di sekitarnya. Wajah Bu Wati pucat. Tumbal, jadi dia pakai pesugihan. Mbah Rono mengangguk pelan. Perewangan jenis genruwo, paling buas, paling licik. Ku pernah mengusir satu dulu, tapi butuh keberanian dan waktu yang tepat. Bu Wati mengangguk dengan gelisah. Dalam hati, ia bertekad membongkar semuanya. Ini bukan sekadar perang dagang. Ini perang antara yang terang dan gelap. Sementara itu, malam Jumat Kliwon kembali datang. Seperti biasa, Mak Endut dan Pak Kusno bersiap ke sumur. Tapi kali ini suasana berbeda. Ayam yang mereka siapkan sebagai sesaji tiba-tiba mati sebelum disembelih. Matanya membelalak dan tubuhnya kaku. Pak Kusno panik. Endut, ini kenapa ayamnya bisa mati sendiri? Jangan-jangan dia minta yang lain. Mak Endut menggigit bibirnya. Kita udah janji, kita harus kasih sesaji. Kita nggak bisa berhenti sekarang. Dengan langkah gemetar, mereka tetap menuju sumur. Di rumah Mbok Sri, tapi kali ini, Kiai Jagat Merah tidak muncul langsung. Sebaliknya, suara tawa berat terdengar dari balik gelapnya sumur. Disusul semburan asap hitam pekat. Kalian sudah kaya.
sudah ramai. Sekarang waktunya aku ambil bagian. Apa maksudnya? Tanya Pak Kusno panik. Berikan satu nyawa, manusia, yang dekat dengan kalian. Kalau tidak, kalian akan kubantai sendiri. Suara itu menggema membuat Mak Ndut jatuh terduduk. Ia menatap Pak Kusno dengan mata ketakutan. Kini mereka sadar, mereka sudah melangkah terlalu jauh. Tidak ada jalan kembali. Dan esok harinya, seseorang yang dekat dengan mereka datang membantu. Di dapur, Bu Leni, janda paruh baya yang sudah dianggap seperti saudara. Ia tidak tahu bahwa waktunya tinggal menghitung hari. Di balik aroma manis gudeg yang terus menggoda, ada rahasia mengerikan yang perlahan menggerogoti kehidupan Mak Ndut dan orang-orang di sekitarnya. Rahasia yang menuntut lebih dari sekadar sesaji. Rahasia yang haus darah manusia. Siang itu langit Jogja mendung. Awan hitam bergulung seolah menyimpan pertanda buruk. Namun di warung Mak Ndut, aroma gudeg tetap menggoda siapapun yang melintas di gang kecil itu. Para pembeli tak peduli dengan hawa aneh yang kadang membuat bulu kuduk berdiri. Mereka tetap datang, mereka tetap makan. Dan warung itu tetap penuh. Di balik dapur Mak Ndut sibuk mengaduk sambal krecek yang mengepul. Wajahnya lelah, matanya sayu. Sudah beberapa malam ini ia tak bisa tidur. Bayangan sosok besar bermata merah itu terus datang dalam mimpi, menuntut nyawa. Pak Kusno pun berubah. Ia kini lebih pendiam, lebih cepat marah. Bahkan pernah melempar piring hanya karena nasi kurang hangat. Semenjak ancaman itu dilontarkan, pasangan suami istri itu tahu waktunya hampir tiba dan mereka harus memilih siapa yang akan jadi tumbal. Lalu datanglah Bu Leni. Bu Leni adalah janda anak satu yang tinggal 2 rumah dari warung Mak Ndut. Ia dikenal baik, ramah, dan pekerja keras. Sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu karena kecelakaan, Bu Leni hidup seadanya, mengandalkan upah dari membantu warung tetangga. Beberapa minggu terakhir, ia mulai membantu di warung Mak Ndut, mencuci piring, membersihkan lantai, dan sesekali ikut melayani pelanggan. "Mak, saya bantu nyapu ya, lumayan daripada bengong di rumah," katanya waktu itu. Mak Ndut mengangguk, meski hatinya mencelos. Ia menatap wajah Bu Leni lama-lama, dan bisikan itu kembali terdengar di kepalanya. Dia cukup dekat, cukup lemah, dia cukup untukku. Malam harinya, Mak Ndut duduk di dapur, menatap nyala tungku yang mulai padam. Pak Kusno duduk di sebelahnya, menggenggam sebatang rokok yang tak dinyalakan. "Kita nggak punya pilihan lain, Ndut. Kalau kita nggak kasih tumbal, dia bakal ambil siapapun. Bisa aku, bisa kamu, bisa siapa aja," kata Pak Kusno pelan. Suaranya serak. Mak Ndut diam. Tapi air matanya mengalir tanpa suara. "Apa kamu yakin, Bu Leni?" bisiknya. "Kita nggak bisa pilih orang yang terlalu mencolok. Dia nggak punya keluarga dekat. Anaknya juga kerja di luar kota. Kalau dia hilang, nggak banyak yang curiga," jawab Pak Kusno datar. Hari berikutnya berjalan seperti biasa. Bu Leni datang pagi-pagi, membawa kantong belanja berisi tahu dan tempe. "Tadi aku lewat pasar, Mak, sekalian beli ini. Mumpung murah," katanya sambil tersenyum tulus. Mak Ndut pura-pura tersenyum balik, tapi hatinya remuk. Malam Jumat Kliwon berikutnya tiba. Langit gelap, angin berembus aneh, dan suara jangkrik berhenti. Di dapur belakang, Pak Kusno menyuruh Bu Leni menata piring yang baru dicuci kerak kayu dekat sumur tua. Bu Leni menurut. Ia membawa piring-piring itu satu persatu, tak tahu bahwa tempat itu bukan sekadar rak piring biasa. Mak Ndut berdiri di pintu dapur. Tubuhnya gemetar hebat, tangannya dingin, dan pelipisnya basah oleh keringat dingin. Tiba-tiba terdengar suara benturan. Pak Kusno berlari keluar. Bu Leni tergeletak di tanah, pingsan. Tak jauh dari tubuhnya, ada bekas pukulan kayu. Mak Ndut menjerit kecil. "Mas, kamu beneran? Gak ada waktu lagi, Ndut. Kita harus seret dia ke sumur sekarang juga," bentak Pak Kusno dengan mata merah. Dengan tubuh gemetar, mereka menyeret Bu Leni ke sumur tua di belakang rumah Mbok Sri. Kabut mulai muncul entah dari mana, dupa menyala, kembang berserakan, dan dari dasar sumur terdengar suara tawa menyeramkan.
Hahaha, akhirnya kalian menepati janji. Dari dalam sumur tangan besar berambut keluar, mencengkeram tubuh Bu Leni yang masih pingsan, lalu menariknya perlahan ke dalam gelap. Mak Endut menjerit. Tangannya bergetar hebat dan lututnya lemas hingga ia jatuh terduduk. Pak Kusno hanya bisa menunduk. Napasnya tersengal, wajahnya seperti baru melihat iblis. Dan setelah semuanya diam, suasana kembali tenang. Sumur itu tak lagi berasap. Dupa berhenti terbakar. Dan malam kembali sunyi. Pagi harinya, warung Mak Endut kembali penuh. Tapi ada yang berbeda, seseorang pingsan setelah makan. Lalu seorang pelanggan lain histeris berteriak-teriak sambil menunjuk ke langit-langit warung. Ada dia di situ, merah matanya. Mak Endut hanya bisa berdiri kaku. Peluh dingin membasahi wajahnya. Ia sadar, tumbal bukan akhir dari semuanya. Itu baru permulaan. Dan malam harinya, di dalam mimpi, Bu Leni muncul, wajahnya pucat, tubuhnya berlumuran darah dan matanya kosong. Kenapa, Ma? Aku cuma mau bantu, kok aku yang kamu korbankan? Mak Endut terbangun dengan jeritan, tapi suara tawa genderuwo masih terdengar dari balik dinding kayu dapurnya. Dan ia tahu, perjanjian itu belum selesai. Sejak malam pengorbanan itu, hidup Mak Endut dan Pak Kusno tidak pernah sama lagi. Warung mereka memang makin ramai, tapi kehangatan yang dulu mereka rasakan setiap kali memasak kini berubah menjadi ketakutan yang merayap perlahan. Ada sesuatu yang mengintai di dapur, di sumur, bahkan di setiap sudut rumah mereka. Mak Endut semakin sering termenung. Tangannya tetap lincah meracik gudeg dan mengatur lauk, tapi pikirannya terus melayang ke wajah pucat Bu Leni saat ditarik ke dalam sumur. Ia tak bisa melupakan mata kosong itu. Juga bisikan lembut Bu Leni dalam mimpinya. Selalu sama setiap malam. Aku cuma mau bantu, Mak. Kok aku yang kamu tumbalkan? Suara itu lembut tapi menghantui. Bahkan suara spatula mengaduk krecek pun kini terdengar seperti bisikan lirih arwah. Di sisi lain, kondisi Pak Kusno semakin memburuk. Lelaki itu mulai sering bicara sendiri. Terkadang ia tertawa tiba-tiba saat sedang menyapu halaman. Pernah pula ia berdiri lama di depan sumur, berbisik pelan seolah sedang mengobrol dengan seseorang di dalamnya. Mas, kamu ngapain berdiri di situ? Tanya Mak Endut suatu pagi. Pak Kusno menoleh, senyumnya lebar dan matanya kosong. Dia bilang, dia senang dengan kita, tapi dia mau lebih. Dia bilang, tumbalnya belum cukup. Mak Endut mundur perlahan. Mas, kamu dengar suara? Itu lagi, Pak Kusno hanya tertawa dan berjalan masuk ke rumah sambil bersenandung lagu dolanan anak-anak. Sejak malam itu, lelaki itu mulai kehilangan akal. Suatu malam, ketika hujan turun deras, Mak Endut terbangun karena suara pintu dapur terbuka sendiri. Angin dingin masuk menerpa tubuhnya yang menggigil. Ia menyelimuti diri dengan sarung, berjalan pelan menuju sumber suara. Ketika ia sampai di dapur, tak ada siapa-siapa. Tapi panci krecek bergoyang sendiri, seolah ada yang mengaduknya. Lalu terdengar suara lembut dari arah sumur belakang. Ma, enak ya masakan kita malam ini. Mau aku bantu lagi kayak dulu? Mak Endut terhuyung mundur. Suara itu, suara Bu Leni. Ia menoleh, dan dari arah rak piring, terlihat bayangan samar sosok perempuan memakai daster biru. Rambutnya basah menempel di wajah, dan tubuhnya penuh lumpur. Wajahnya nyaris hancur, namun senyum ramahnya masih sama seperti dulu. Tubuh itu perlahan mendekat sambil membawa centong. Sini Ma, biar aku yang aduk kreceknya, biar nggak gosong. Jeritan Mak Endut membelah malam. Ia pingsan di tempat. Sejak kejadian itu, warung mereka sering ditutup mendadak. Kadang-kadang, pelanggan yang makan tiba-tiba merasa mual atau kesurupan. Pernah suatu kali, seorang ibu muda terjatuh dari kursi sambil memegangi lehernya. Dia ada di sini.
Dia berdiri di balik meja kasir. Teriak ibu itu sambil menunjuk kosong ke arah dapur. Desas-desus mulai menyebar di kampung. Orang-orang mulai bertanya-tanya kemana perginya Bu Leni. Ada yang bilang dia kabur, ada juga yang bilang dia dibunuh dan mayatnya disembunyikan. Bu Wati yang diam-diam terus memantau warung Mak Ndut semakin curiga. Apalagi sejak mendengar cerita dari Mbah Rono tentang pesugihan genderuwo dan tumbal manusia. Ia yakin Bu Leni adalah korbannya. Malam demi malam Pak Kusno semakin tidak waras. Ia mulai menulis angka-angka aneh di dinding rumah. Tertawa di tengah, kan. Ia pernah mencoba masuk ke sumur dengan tubuh telanjang. Sambil teriak-teriak ingin bertemu tuannya. "Tuanku, ambil aku sekarang, aku nggak takut lagi." Untung Mak Ndut dan tetangga sempat menariknya sebelum ia benar-benar lompat ke dalam sumur. Mak Ndut menangis sejadi-jadinya malam itu. Ia memeluk suaminya yang tubuhnya menggigil dan matanya melotot tak berkedip. "Ini semua salahku, Mas. Salahku." Tapi Pak Kusno tak lagi menjawab. Ia hanya tertawa kecil, lalu menangis, lalu tertawa lagi. Beberapa hari kemudian, Mak Ndut membawa suaminya ke rumah sakit jiwa. Ia menyerahkan Pak Kusno dengan berat hati. Tapi saat hendak pulang, ia mendapat telepon dari tetangganya. Mak harus cepat pulang. Ada yang aneh di warung Mak Ndut." Dengan tubuh lemas, Mak Ndut berlari pulang. Sampai di sana, ia melihat warga berkerumun di depan warungnya. Panci-panci tumpah, lauk berserakan, dan di dinding belakang warung tertulis huruf besar dengan darah, "Aku belum tenang. Tumbalmu masih kurang." Mak Ndut pingsan di tempat, dan malam itu, langit Jogja menangis. Tiras, di dalam mimpi Mak Ndut, suara Bu Leni kembali terdengar. Namun kali ini suara itu berubah jadi raungan, lalu tawa, lalu tangisan bayi, dan akhirnya suara genderuwo yang menggelegar. "Satu tumbal lagi, Mak Ndut. Hanya satu lagi, dan aku akan buat warungmu abadi." Tapi Mak Ndut sudah tahu, ini bukan jalan menuju kemakmuran. Ini jalan menuju neraka. Dan satu nyawa lagi, entah siapa yang akan jadi tumbalnya. Sejak tulisan berdarah muncul di dinding warungnya, Mak Ndut tak pernah lagi membuka pintu warung. Meja-meja penuh debu, panci-panci berkarat, lalat-lalat mengerubungi sisa makanan basi yang belum sempat dibersihkan. Gudeg, sambal krecek, dan opor ayam yang dulu harum menggoda, kini hanya tinggal bayangan masa lalu yang membusuk. Warga mulai menjauh. Anak-anak takut lewat depan warung itu. Apalagi setelah kejadian malam Jumat kemarin. Seorang pemuda yang nekat masuk ke halaman Mak Ndut karena taruhan, ditemukan pagi harinya menggigil di pojok tembok dengan mata membelalak. Mulutnya tak berhenti, komat kamit, dan tubuhnya berbau amis seperti air sumur busuk. Ia hanya mengatakan satu kalimat berulang-ulang. Dia bangkit dari sumur. Dia minta satu lagi, satu lagi. Mak Ndut duduk sendirian di kamar. Rambutnya kusut, wajahnya pucat, tubuhnya kurus tinggal tulang. Sejak Pak Kusno dibawa ke rumah sakit jiwa, ia merasa kehilangan segalanya. Ia mencoba berdoa, tapi lidahnya keluh. Mencoba salat, tapi tubuhnya gemetar. Setiap kali menyebut nama, Tuhan terdengar tawa kasar dari arah dapur. Di atas meja kecil, masih ada sisa sesajen kembang 7 rupa dupa yang gosong dan sepotong ayam utuh yang sudah membiru. Ia tahu ini belum berakhir. Perewangan itu belum puas. Suatu malam ia bermimpi didatangi sosok berjubah hitam. Wajahnya tertutup kain, suaranya berat dan dingin seperti angin dari kuburan. "Satu tumbal lagi, Mak Ndut. Pilih atau aku yang pilih, Mak." Ndut menjerit bangun. Tubuhnya basah, kuyup oleh keringat. Jantungnya berdebar kencang seolah akan meledak. Keesokan harinya Bu Wati datang. Ya Bu Wati, pesaing lamanya yang dulu sering disebut-sebut warga sebagai yang seharusnya buka cabang. Bukan Mak Ndut. Bu Wati datang dengan wajah prihatin, membawa termos teh manis dan sekotak nasi uduk. "Aku dengar warungmu tutup. Aku cuma mau nengok."
Kita ini sama-sama perempuan, Endut, bukan musuh, katanya dengan nada lembut. Mak Endut hanya tersenyum kecut, menahan gejolak yang meletup dalam dadanya. Dia bisa jadi jawabannya. Bisik suara itu di telinganya malam harinya. Buati, dia sainganmu. Bukankah dari dulu kamu ingin dia lenyap? Tapi kali ini, Mak Endut menutup telinganya dan mengguncang kepalanya sendiri. Ia menangis sejadi-jadinya. Ia tahu, ini bukan hanya tentang dendam atau iri. Ini tentang hidup dan mati. Jiwa manusia bukan barang dagangan. Malam itu, ia keluar rumah. Kakinya membawanya ke sumur tua di belakang. Ia menatap dalam ke arah lubang. Gelap itu. Asap tipis menyembur dan suara napas berat terdengar dari dasar sumur. Mandut, satu lagi. Tapi Mandut menatap balik ke lubang itu. Wajahnya kini tak lagi ketakutan. Air matanya mengalir. Tapi ada sesuatu dalam tatapannya. Tekad. Aku nggak mau kasih siapa-siapa lagi. Kalau kamu mau tumbal, ambil aku sekarang. Aku tumbalnya, teriaknya dengan gemetar. Angin mendadak berhembus kencang, pepohonan bergoyang liar. Asap hitam tebal keluar dari sumur, membentuk bayangan besar seperti raksasa. Berambut lebat dan mata menyala merah. Tawa keras menggema menembus malam. Kamu tidak cukup, tidak bersih. Aku mau yang tak berdosa. Tiba-tiba, angin berhenti. Sunyi, langit cerah kembali. Tapi di hati Mak Endut badai justru baru mulai. Ia berlari ke dalam rumah, membuka lemari yang terkunci. Dari dalamnya, ia mengambil buku tua yang dulu diberikan dukun pesugihan itu. Ia membuka halaman-halaman berisi mantra. Dan di bagian terakhir ada tulisan, untuk menebus perjanjian darah, tumbal yang lebih besar harus dikorbankan. Dirinya sendiri atau darahnya sendiri. Matanya membulat. Darahnya sendiri. Air matanya menetes di atas halaman buku. Ia menatap foto tua yang tergeletak di laci. Foto anak perempuan yang telah ia tinggalkan sejak bayi. Anak dari hubungan gelapnya di masa lalu. Kini tinggal bersama keluarga angkatnya di Gunung Kidul. Anaknya sendiri yang tak tahu apa-apa. Tidak. Aku nggak mau lagi, jerit Mak Endut sambil merobek foto itu. Tapi malam itu, ia merasa ada yang mengawasinya dari balik pintu. Suara langkah kaki kecil terdengar di lantai kayu. Dan bayangan, seperti anak kecil berdiri di lorong sempit rumahnya. Keesokan, harinya berita duka menyebar cepat. Pak Kusno ditemukan tewas di jalan raya. Ia kabur dari rumah sakit jiwa dan tertabrak bus saat tengah malam. Tubuhnya hancur, wajahnya menyeringai lebar. Mak Endut hanya bisa duduk diam saat warga menyampaikan kabar itu. Matanya kosong, tak ada lagi air mata, tak ada lagi teriakan. Yang tersisa hanyalah kehampaan. Malam itu ia menyalakan semua dupa di dapur. Ia menabur bunga di seluruh lantai, mematikan semua lampu dan duduk di tengah ruangan, bersila. Ia mulai membaca doa yang ia hafal dari buku tua itu, berharap bisa menghentikan semuanya. Tapi suara itu kembali datang. Kamu pikir kamu bisa menebusku dengan doa? Kamu pikir kamu bisa lolos? Aku akan ambil semuanya. Tiba-tiba semua lilin padam. Api kompor menyala sendiri. Panci bergoyang, cermin pecah, dan tawa genderuwo memenuhi seluruh rumah. Mak Endut menjerit terakhir kalinya sebelum akhirnya sunyi. Keesokan paginya, warga menemukan rumah itu kosong. Tak ada Mak Endut, tak ada jejak, hanya sisa dupa yang menghitam, bunga kering, dan di dinding dapur tertulis besar dengan arang gosong, "Aku akan kembali saat lapar." Dan sejak hari itu, siapapun yang mencoba membuka warung di sekitar sumur tua itu tak pernah bertahan lama. Sudah 2 minggu berlalu sejak Mak Endut menghilang. Warung gudeg legendaris itu kini tinggal kenangan yang mencekam. Pintu kayunya tertutup rapat, jendela-jendela ditutupi koran lusuh, dan halaman belakang dibiarkan tumbuh liar seperti kuburan tak terawat. Namun kisah tentang warung itu belum berakhir. Warga masih sering membicarakannya, terutama para tetua kampung yang diam-diam tahu bahwa di balik keberhasilan warung Mak Endut,
Ada kekuatan gelap yang selama ini tidak pernah mereka ganggu. Sampai semuanya keluar kendali. Bu Wati yang sejak awal sudah curiga mulai menyelidiki lebih dalam. Ia tak puas dengan jawaban bahwa Mak Endut pergi begitu saja. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai dan entah mengapa hatinya menolak tenang. Mimpi-mimpi buruk menghantuinya, sumur berdarah, suara perempuan minta tolong, dan sesosok bayangan hitam besar yang duduk di dapur sambil makan nasi dengan tangan berdarah. Suaminya sempat melarang, tapi Bu Wati tak peduli. Aku cuma mau tahu apa yang sebenarnya terjadi. Masa kita dibiarkan hidup di kampung ini dengan setan berkeliaran? Maka pada malam Jumat, ditemani dua warga tua yang dulu pernah ikut membantu pembangunan rumah Mak Endut, Bu Wati memberanikan diri masuk ke dalam rumah kosong itu. Suasana di dalam rumah gelap dan pengap. Bau dupa basi bercampur amis darah langsung menyergap hidung mereka. Lantai rumah penuh abu, dan di tengah ruangan mereka menemukan lingkaran kembang yang sudah mengering, bekas pembakaran kemenyan, serta selembar kertas mantra yang sebagian gosong. Ini dari aliran pesugihan Gendruwo, gumam Pak Minto, salah satu tetua kampung, dengan suara pelan. Endut udah melanggar perjanjian. Apa maksudnya? Tanya Bu Wati. Dia janji kasih tumbal, tapi tumbalnya nggak lengkap. Arwah yang dikorbankan nggak tenang, dan jin itu lapar lagi. Tiba-tiba terdengar suara krek dari arah dapur. Semua terdiam. Mata mereka tertuju pada pintu yang perlahan terbuka sendiri. Angin dingin menyeruak, lalu terdengar suara centong jatuh, dan suara seseorang mengaduk panci. "Sini aku bantu masak lagi, Mak." Bu Wati menjerit dan mundur beberapa langkah. Tapi Pak Minto menahan lengannya. "Jangan takut, jangan bereaksi. Jin ini makhluk dari dimensi lain. Dia cuma bisa mempengaruhi lewat rasa takut." Namun ucapan itu tak membantu ketika mereka melihat sosok samar berdiri di depan sumur terbuka di belakang rumah. Seorang perempuan. Bajunya lusuh, tubuhnya basah dan matanya kosong. Bu Leni. Dia memandang mereka bertiga lalu perlahan tersenyum. Tangannya menunjuk ke arah rak dapur, tempat sebuah buku tua terbuka. Bu Wati dengan penuh rasa penasaran berjalan mendekat. Di dalam buku itu tertulis sebuah catatan tangan. Tulisan Mak Endut. "Jika aku gagal, maka kutukan ini akan turun ke siapapun yang tahu. Warung ini tidak akan pernah tenang, karena Gendruwo sudah lapar. Siapapun yang mencoba mengambil tempatku akan diambil satu persatu." Mata Bu Wati membesar. Ia membalik halaman terakhir dan di sana tertulis sebuah nama. Wati. Ia mematung. "Ini nggak mungkin. Kenapa namaku ada di sini?" Pak Minto dan satu warga lain, Pak Wardi, juga bingung. Tapi sebelum sempat bertanya, lampu gantung di langit-langit tiba-tiba jatuh dan pecah. Dapur bergetar, suara tawa berat bergema dari dalam sumur. "Wati, Wati, sudah siap gantiin Endut?" Bu Wati menjerit dan lari keluar rumah. Pak Minto dan Pak Wardi menyusul, tubuh mereka gemetar, napas tersengal. Setelah kejadian malam, Bu Wati jatuh sakit. Tubuhnya panas dingin dan ia sering mengigau menyebut nama Mak Endut dan Bu Leni. Suaminya bingung. Dokter tidak bisa menemukan penyebab medisnya, tapi setiap malam ia menjerit dan berkata, "Aku nggak mau masak. Aku nggak mau gantiin dia. Jangan paksa aku, jangan." Warung milik Bu Wati pun tutup. Tak ada yang berani buka warung di sekitar rumah Mak Endut. Bahkan, warga sepakat untuk menutup sumur tua itu dengan semen dan membuat pagar dari besi di sekelilingnya. Tapi itu tidak cukup. Beberapa minggu kemudian, seorang pedagang keliling dari luar kota mencoba membuka lapak nasi di depan halaman rumah kosong itu. Malam pertamanya ia bermimpi melihat sosok perempuan gendut mengajaknya masak di dapur. Malam berikutnya, ia melihat sumur mengeluarkan darah. Dan di malam ketiga, ia hilang. Warga hanya menemukan panci nasinya tergeletak di tanah. Dan di atasnya, selembar daun pisang dengan tulisan arang
Yang lapar belum kenyang, warung ini milik kami. Maka sejak saat itu rumah bekas warung Mak Endut dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani lewat malam-malam. Bahkan satpam ronda pun memilih menyalakan obor dari kejauhan tanpa pernah mendekat. Dan kisah ini pun hidup terus di antara bisik-bisik warga, di antara bau krecek yang kadang tercium samar saat malam larut, dan di antara langkah kaki yang terdengar dari dapur rumah kosong karena pesugihan tak pernah benar-benar selesai. Meski rumah Mak Endut telah lama ditinggalkan dan sumurnya disemen, desas-desus tentang tempat itu tak pernah benar-benar padam. Orang-orang percaya, sesuatu yang dulu dibangkitkan dari dasar tanah tak bisa begitu saja dikubur kembali. Apalagi jika ia sudah mencicipi darah manusia. Beberapa bulan kemudian, datanglah seorang perempuan paruh baya dari luar kota bernama Bu Yani. Ia baru pindah ke Jogja setelah menjanda dan ingin memulai hidup baru. Dengan modal dari hasil menjual rumahnya di Klaten, ia membeli rumah tua di Jalan Godean yang harganya sangat miring. Terlalu miring, sampai membuat orang-orang bertanya-tanya. Tapi Bu Yani tak banyak tanya. Ia hanya berpikir, kalau harganya murah, kenapa enggak? Rumahnya besar, dapurnya luas, cocok buat warung makan. Warga sekitar sempat mencoba memperingatkannya secara halus. Rumah itu ada ceritanya, Bu, kata tetangga sebelah. Namun Bu Yani hanya tersenyum, menganggapnya tak lebih dari gosip kampung yang tak berdasar. Ia membersihkan rumah itu dengan dibantu anak lelakinya, Bagas, yang masih kuliah. Dinding kusam dicat ulang, halaman belakang ditanami tanaman cabai dan kemangi. Ia bahkan membuka kembali dapur yang sudah lama ditutup rapat. Yang tak ia tahu, dapur itulah jantung dari kegelapan rumah itu. Sejak warung gudeg Bu Yani dibuka, pembeli mulai ramai berdatangan. Banyak yang bilang gudegnya enak, mirip warung legendaris zaman dulu. Bahkan, beberapa warga merasa aroma gudeg itu mengingatkan mereka pada masakan Mak Endut. Awalnya Bu Yani mengira itu pujian biasa. Tapi perlahan, hal-hal aneh mulai terjadi. Setiap jam 2 dini hari, dapur seperti hidup sendiri. Kompor menyala, wajan bergoyang, dan suara sendok mengaduk panci terdengar pelan. Bagas yang kebetulan sering begadang mendengar suara itu dan menyangka ibunya sudah bangun lebih awal. Tapi saat ia mengintip, dapur kosong. Hanya api yang menyala dengan sendiri, dan bau krecek pedas menyebar ke seluruh rumah. Pada malam keempat, Bu Yani bangun karena mendengar suara orang menangis dari sumur belakang. Padahal sumur itu sudah disemen dan ditutup dengan plat baja. Suara itu lirih namun jelas. Aku belum kenyang. Aku belum kenyang. Bu Yani mengurung diri di kamar. Selama 2 hari setelah kejadian itu, ia mencoba membaca ayat-ayat suci, tapi suara tawa berat menyahut dari pojok ruangan. Bahkan cermin di kamar mandinya pecah sendiri. Dan di kaca pecah itu muncul bayangan perempuan bertubuh besar dengan tangan penuh darah, memotong ayam sambil menyanyi. Gudeg ini, untuk yang lapar, gudeg ini, dari darah segar. Bu Yani mulai menyadari bahwa warung ini bukan sekadar tempat makan biasa. Ia menemukan sebuah lubang kecil di dapur yang mengarah langsung ke bawah tanah, tertutup keramik. Setelah dibuka, ternyata itu adalah jalur ke ruang kecil di bawah rumah. Semacam gudang rahasia yang dipenuhi tulang ayam, botol kemenyan, dan kertas bertuliskan mantra-mantra pesugihan. Satu kalimat besar tertulis dengan darah di dinding ruang. Bawah tanah itu, warung ini milikku, gantianmu sudah tiba. Bu Yani ketakutan. Dia mencoba menutup warung, tapi anehnya, setiap kali ia menulis pengumuman warung tutup, besoknya papan itu sudah berubah sendiri menjadi warung buka, gudeg panas. Dan para pembeli, mereka tetap datang, lebih ramai dari sebelumnya. Bahkan ada yang rela antre sejak subuh. Anehnya semua pembeli yang datang tak pernah bicara. Mereka hanya makan dan makan dengan mata kosong. Bagas yang menyadari ibunya makin ketakutan, memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Ia merekam dapur dengan kamera tersembunyi. Hasilnya membuat darahnya membeku.
Tengah malam, terlihat sosok perempuan besar dengan rambut awut-awutan dan pakaian lusuh sedang memasak di dapur. Ia tertawa pelan sambil mengaduk panci besar. Di sebelahnya, ada kepala ayam yang masih berdarah dan potongan jari manusia. Bagas muntah. Ia tahu ibunya dalam bahaya. Ia membawa rekaman itu ke tokoh spiritual di kampung bernama Mbah Wiryo. Mbah Wiryo langsung mengenali sosok itu. Itu Mak Ndut, warung ini nggak pernah benar-benar tutup. Dia cuma menunggu tubuh baru, pemilik baru, untuk terus melayani para jin kelaparan itu. Malam berikutnya, Bagas dan Mbah Wiryo mencoba melakukan ritual penutupan gerbang pesugihan. Mereka membawa air doa, garam kasar, dan kitab suci ke dapur. Bu Yani hanya bisa menangis dan berdoa dari ruang tengah. Namun, saat ritual mulai dilakukan, dapur bergetar hebat. Piring-piring pecah, kompor meledak, dan dari dalam lubang keramik, muncul tangan besar berbulu dengan kuku panjang, meraih ke arah mereka. "Kamu gak bisa tutup warung ini. Ku lapar." Mbah Wiryo meneriakkan ayat-ayat suci sementara Bagas menyiram air doa ke sekeliling dapur. Sosok itu menjerit, asap hitam memenuhi ruangan, dan terdengar suara pecahan kaca serta tawa mengerikan, lalu hening. Keesokan harinya, warung Bu Yani benar-benar tutup. Rumah itu ditinggalkan dan keluarga Bu Yani pindah kembali ke Klaten. Mereka tak pernah lagi menyentuh urusan dagang. Namun bagi warga sekitar, kejadian itu menambah panjang daftar korban warung gudeg terkutuk. Dan sampai hari ini, jika kau melewati jalan Godean saat malam Jumat, kadang kau akan mencium aroma gudeg, panas yang menggoda, bau sambal krecek yang khas. Tapi tak ada warung yang buka, tak ada suara manusia, hanya langkah kaki dari dapur kosong, dan suara dari dalam sumur, meski sudah disemen. Aku belum kenyang, masih ada yang gantian. Beberapa tahun telah berlalu sejak warung gudeg milik Mak Ndut ditinggalkan, dan kisahnya dikubur dalam diam oleh warga sekitar. Rumah tua itu kini seperti tak pernah dihuni, dipenuhi debu, tanaman liar merambat di dindingnya, dan catnya mengelupas seperti kulit tua yang menunggu tanggal. Tapi meski tak ada yang tinggal, tak ada yang berani menyentuh satu pun bagian rumah itu. Bahkan hanya untuk lewat di depannya saja, orang-orang memilih menyeberang ke sisi jalan yang lain. Namun bukan berarti kisah itu hilang. Justru sebaliknya, ia hidup beranak pinak dalam bisik-bisik, cerita warung kopi, dan cerita sebelum tidur yang diceritakan dengan suara pelan, seolah takut dinding rumah itu masih bisa mendengar. Satu hal yang selalu menjadi penanda bahwa kisah itu belum selesai adalah bau itu. Aroma gudeg hangat yang tiba-tiba muncul entah dari mana, terutama menjelang malam Jumat Kliwon. Padahal tak ada kompor menyala, tak ada api, tak ada orang. Bau manis dari nangka muda, sambal krecek pedas, dan aroma opor ayam yang menyusup ke hidung, membuat siapapun yang menciumnya merasa ingin makan. Meski tahu, itu bukan godaan manusia. Pada suatu malam yang lengang, seorang vlogger horor bernama Rama datang ke lokasi itu. Ia terkenal karena konten YouTube-nya yang menjelajahi tempat-tempat angker dan penuh misteri di Indonesia. Saat ia mendengar kisah warung gudeg terkutuk di Jogja, ia langsung merasa tertantang. "Kalau ini beneran serem, aku bakal bawa tim dan live stream langsung," ucap Rama dalam vlog perdananya sebelum berangkat. Dengan satu kamera, tripod, dan senter, ia datang ke rumah itu menjelang tengah malam. Tentu saja pintu rumah terkunci, tapi anehnya, saat ia menekan gagangnya, pintu itu terbuka sendiri dengan suara kriet pelan, seolah rumah itu memang sudah menunggunya. Rama tersenyum, tipis mengira efek itu hanyalah sugesti. Ia menyalakan kameranya dan mulai menjelajah ruangan. Debu tebal di lantai, jendela pecah, dan sisa perabot dapur berkarat masih berada di tempatnya. Tapi saat ia membuka pintu ke dapur, lampu neon tua di langit-langit menyala dengan sendiri. Di penghujung dapur, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Sepiring gudeg panas, nasinya mengepul, kreceknya merah menyala. Telur pindangnya utuh, dan potongan ayam opor tampak menggiurkan.
Rama yakin dia satu-satunya manusia di rumah itu. Tapi rasa penasaran dan kebodohan manusia modern yang terlalu percaya pada logika membuatnya berpikir, ini pasti properti yang ditinggal, atau prank. Dia duduk di kursi kayu reot dan mengarahkan kamera ke makanan itu. Guys, ini beneran aneh, tapi baunya enak banget demi apapun. Lalu ia mengambil satu suapan, dan di saat itulah, semuanya berubah. Kamera yang merekam secara live menunjukkan wajah Rama yang tiba-tiba mematung. Matanya menatap kosong, mulutnya mengunyah perlahan. Tapi dari sudut bibirnya mengalir darah. Ia tak tampak kesakitan. Justru seperti sedang menikmati rasa yang tak bisa digambarkan. Tapi para penonton live stream menyaksikan sesuatu yang berbeda. Di belakang Rama, sosok Mak Ndut muncul. Duduk bersimpuh, wajahnya tertutup rambut panjang. Lepek, dengan tangan besar dan hitam penuh darah. Mengaduk panci yang tak terlihat. Komentar mulai membanjiri live stream. Itu siapa di belakang? Bro, lari. Ada yang masak di belakang dia. Namun Rama tak bergerak. Ia hanya makan dan makan. Sampai akhirnya kamera terjatuh dan layar menjadi gelap. Keesokan harinya, warga menemukan rumah itu terbuka. Piring-piring berisi nasi dan krecek berserakan di lantai. Seolah ada pesta yang baru selesai. Dan di tengah-tengah ruangan dapur, mereka menemukan kamera yang masih merekam. Tapi Rama tak ditemukan, hilang tanpa jejak. Hanya sepatunya yang tertinggal, basah dan berlumur sambal merah. Sejak kejadian itu, rumah Mak Ndut tak lagi sepi. Tapi bukan karena ada penghuninya. Justru sebaliknya, karena ada yang terus datang dan tak pernah pulang. Dikatakan bahwa siapapun yang mencoba menantang kisah warung pesugihan itu akan dijamu seperti tamu istimewa. Dipersilakan duduk, diberi nasi gudeg paling enak sedunia, lalu tak akan pernah keluar dengan utuh. Entah raganya hilang atau pikirannya yang dibawa pergi selamanya. Dan Mak Ndut, ia masih memasak. Di dunia yang tak terlihat, ia mengaduk panci besar, menyiapkan makanan untuk makhluk-makhluk lapar dari alam lain. Dan siapapun yang cukup bodoh untuk datang ke warungnya tanpa izin. Jadi, kalau suatu malam kau sedang berjalan di Jogja, lalu mencium aroma gudeg yang begitu lezat tapi tak tahu dari mana asalnya, jangan ikuti bau itu, jangan coba cari warungnya, karena bukan kamu yang akan memilih makan di sana. Tapi mereka yang memilihmu sebagai makanan selanjutnya. Tamat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan ceritanya. Jangan lupa tinggalkan pesan dari cerita tersebut di kolom komentar. Semoga kalian sehat selalu dan lancar rezeki. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.